Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi audit berikutnya. Di situ ada di kerangka konseptual audit sektor publik. Kalau kemarin sudah di audit sektor publik di definisi, kemudian ada di etika sama standar audit, kita hari ini akan mempelajari atau kaitannya dengan kerangka konseptual audit sektor publik. Nah, di situ apa saja sih kaitannya dengan kerangka konseptual audit sektor publik di situ? Di situ yang pertama ada kebijakan dan unsurnya, yang mana kemarin ketika dia harus independensi, kemudian penugasan personal, kemudian ada konsultasi pengembangan profesional inspeksi. Nah, ini adalah unsur-unsur pengendalian kualitas yang harus diterapkan dalam KAP antara lain ini. Ketika kantor akuntan publik di situ, dia harus independen, kemudian harus penugasan personal. Semuanya ini adalah kaitannya adalah dengan unsur-unsur pengendalian. Yang mana KAP di situ dia harus independen. Karena kenapa? Kemarin di pertemuan kemarin ada di kode etik, di situ nanti independensinya akan dinilai. Kapan sih seorang auditor akan dinilai bagus? Kapan seorang auditor akan dinilai jelek? Kapan dia akan dikatakan sebagai seorang auditor yang profesional di situ? Nah, kemudian keberadaan dan peran komite audit tentunya di situ. Prinsip penerapan komite audit sendiri di situ nanti akan berada di sebuah jajaran atau susunan di suatu perusahaan di situ. Yang mana prinsipnya adalah dia akan meninjau kelengkapan, kemudian keanggotaan, independensi, objektivitas dan pemahaman. Di sini adalah kode etiknya, kemudian ada keterampilan. Kemudian komite audit sendiri dia akan memiliki keterlibatan dengan pekerjaan audit internal, audit eksternal, dan isu-isu pelaporan keuangan. Karena kenapa? Ketika di situ hubungannya dengan audit internal, ketika di situ perusahaan akan ingin melakukan audit internal yang dilakukan oleh seorang internal auditor, ataupun dengan auditor eksternal, ketika di situ yang dinamakan sebagai audit dari eksternalnya, dia akan bertanggung jawab. Karena kenapa? Komite audit di situ akan mengawasi. Seperti apa sih prinsipnya? Seperti apa standar operasionalnya perusahaan? Apakah di situ sudah sesuai dengan laporan dari hasilnya atau tidak? Karena kenapa? Ketika auditor eksternal nanti ingin mengaudit laporan keuangan, pasti yang pertama salah satunya yang akan dipanggil adalah komite audit. Jajaran dari komite audit ini nanti akan dinilai. Dia preventif enggak? Dia profesional enggak? Apakah dia sudah melaksanakan tugasnya? Apalagi ketika nanti banyak temuan atau banyak dari permasalahan yang ditemukan oleh seorang auditor yang mana dia merasa di situ adalah opininya tidak bagus atau sampai auditor dia tidak memberikan opini apapun, komite audit di sini akan dinilai. Kemudian komunikasi yang efektif dengan pihak terkait di situ, keberadaan dan perannya. Tentunya dalam melakukan kegiatan audit di situ ada beberapa pengujian. Tentunya pengujian substantif dan pengujian pengendalian di situ. Nah, pengujian pengendalian di sini nantinya akanlah dia berkaitan dengan yang namanya asersi manajemen, yang mana akan di slide berikutnya nanti pasti akan ada. Yang mana di situ nanti seorang auditor dia harus memahami apa pengertiannya pengendalian, sama nggak ketika di substantif. Ketika pengendalian dia arahnya adalah lebih ke pihak manajemen atau di asersi manajemennya, bukan ke perhitungan atau nilai laporan keuangan. Kemudian di situ ada prosedur, ruang lingkup, waktu pelaksanaan, sama penentuan resiko. Adakah resiko bawaan, inherent risk? Adakah resiko-resiko yang lain di situ? Nah, tentunya ketika seorang auditor ingin melakukan yang namanya pengujian pengendalian, dia harus cakupannya ini tadi. Ada pengertian, ada tipe, ada prosedur, yang terakhir adalah penentuan resiko. Karena kenapa? Pengujian pengendalian ini kan berpengaruh nantinya. Berpengaruhnya kemana? Berpengaruhnya adalah ke hasil laporan auditnya. LHA-nya apakah dia sesuai nggak dengan pengujian pengendaliannya? Kalau nggak sesuai dengan pengujian pengendaliannya, di situ akan menjadi timbul pertanyaan. Kenapa di situ tidak sesuai? Kemudian ada pengujian substantif di situ yang kedua. Yang mana substantif ini nanti kaitannya adalah dengan seperti apa sih laporan keuangan itu dihitung? Seperti apa laporan keuangan itu dinilai? Perhitungannya sudah benar atau tidak? Sama susunannya di situ. Ada pengertian, prosedur, jenis atau tipe, sama waktu pelaksanaannya di situ. Sama hanya dengan substantif pengendalian tadi.
Nah, yang berikutnya di situ ketika setelah substantif diketahui, yang berikutnya adalah ada beberapa syarat ketika di situ ingin melakukan pengujian pengendalian. Pengendalian. Ini tadi asersi manajemen. Kaitannya ada asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa periode berikutnya atau subsequent event di situ. Nah, keterjadian, kelengkapan, keakurasian pisah batas atau cut-off sampai klasifikasi ini harus mencakup. Kemudian samahannya tentang asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Cakupannya apa? Ini ada 4. Kemudian ada di asersi penyajian dan pengungkapan. Di situ apa cakupannya? Ada keterjadian sampai yang terakhir ada di keakurasian. Kemudian di pengujiannya ada system of reference, ada investigasi, ada yang terakhir adalah tentunya pelaporan. Dari semua ini adalah akan dilakukan setelah pengujian pengendalian ataupun pengujian substantif tadi selesai. Yang mana system of reference di situ kaitannya adalah nanti bisa di akuntabilitas, lingkup investigasi ataupun batasan-batasan yang lain di situ. Kemudian ada di pelaporan. Apa saja di pelaporannya? Opininya apa? Yang terpenting adalah di opini di situ. Apakah opini auditnya adalah wajar tanpa pengecualian atau tidak? Apakah seperti apa? Kemudian ketika di situ ada opini yang sudah diberikan, apa sih tindak lanjutnya audit di situ? Tindak lanjut auditnya apa? Apakah memang harus diawasi? Ataukah dia harus memperbaiki? Ataukah dia harus mengembalikan? Misalkan kalau kaitannya dengan di instansi X atau di pemerintah, apakah dia harus mengembalikan uang atau nominal yang tidak sesuai ketika di situ memang memberikan kerugian kepada negara di situ. Nah, akun dan asersinya dalam pengujian audit sektor publik di situ ada beberapa akun. Ada pendapatan, belanja, aktiva tetap, kemudian ada jasa personalia, kemudian ada pembiayaan, dan terakhir ada di saldo kas. Nah, akun-akun ini tentunya nanti akan dilakukan pengujian. Kalau di situ adalah pengujiannya adalah substantif, tentunya dilihat nominalnya seperti apa di setiap akun ini. Kemudian kalau dinilai dari pengujian pengendaliannya, balik lagi ke asersi manajemen tadi, sudah mencakup atau belum ya di situ. Cakupannya sudah ada atau belum di situ. Kemudian tadi di situ ada pelaporannya, investigasinya seperti apa. Nah, ini adalah akun-akunnya di situ. Nah, tentunya ketika seorang auditor ketika ingin melakukan audit, kunci yang berikutnya atau cara yang berikutnya atau dia harus melihat seperti apa tingkat materialitasnya. Yang mana materialitas itu adalah besarnya salah satu informasi akuntansi dalam menyoroti keadaan sekitar, yang mana berapa sih batasannya salah satu material atau salah satu yang bisa diterima ketika seorang auditor mengaudit laporan keuangan, apakah 5% ataukah 10% atau berapa persen di situ. Itu adalah tingkat salah satu informasi yang bisa diterima oleh seorang auditor ketika memberikan opini laporan keuangan tadi yang dinamakan materialitas. Nah, yang mana ketika melihat materialitas, di situ auditor juga harus mempertimbangkan resiko audit dan materialitas dalam hal perencanaan audit dan dalam evaluasi auditnya. Perencanaannya audit seperti apa tadi, hasil evaluasi atau ketika dievaluasi dalam auditnya seperti apa. Resiko auditnya sendiri di situ ada 3, bawaan pengendalian sama resiko deteksi. Ketiga ini saling berkaitan. Resiko bawaan pengendalian dan deteksi itu saling berkaitan. Karena kenapa? Jika salah satunya tidak ada, berarti dianggapnya adalah resiko audit itu tidak ada. Dan bagi auditor ini sangat penting, karena kenapa? Berapa nominalnya itu nanti akan berpengaruh ke tingkat materialitas di situ. Kemudian dari semuanya ini nanti larinya adalah ke hasil laporan atau opini auditornya, bahwasannya ketika auditor ingin memberikan opini, salah satu pertimbangannya adalah seperti apa nilai atau hasil pengujian pengendalian, berapa hasil pengujian substantifnya, berapa tingkat materialitas yang diterimanya atau diperolehnya ketika dia mengaudit laporan keuangan. Setelah itu resiko auditnya seperti apa, apakah resiko auditnya di situ ada resiko bawaan, deteksi pengendaliannya berapa persen di situ. Kemudian dari situ maka opini auditnya akan bernilai
apakah dia wajar atau tidak wajar di situ. Kode etik sudah sesuai, kemudian definisi auditnya sudah dipahami, kemudian pengujiannya sudah diketahui, maka nantinya hasil auditnya pun juga akan bisa dimaksimalkan di situ. Apakah laporan hasil audit itu nanti dia wajar atau tidak, dan di situ apakah dia bisa memberikan informasi bagi pemangku kepentingan atau bagi pihak yang berwenang atau yang membutuhkan informasi itu. Nah, ini nanti kaitannya adalah dengan bukti auditnya seperti apa. Kemudian setelah ini nanti ketika bukti audit diperoleh, apakah dia harus melakukan hal yang seperti apa di situ nanti. Kemudian komite audit juga berpengaruh peran atau memiliki peran penting di sana, yang mana komite audit di situ dia nanti adalah dia akan bertanggung jawab bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya di situ. Dia akan memberikan laporan bahwasanya dia juga melakukan pengawasan di situ ketika nanti ada auditor eksternal masuk. Oke, itu di pertemuan kita hari ini atau di pertemuan ketiga, di situ kaitannya dengan kerangka konseptual audit sektor publik. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya, di pertemuan keempat nanti, insya Allah. Cukup sekian untuk hari ini atau untuk materi hari ini dari saya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.